Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam equilibrium. Pagi ini kita akan mempelajari mata pelajaran ekonomi bersama Nyi Titi Krisyanti dari SMA Taman Madya 1. Dari materi minggu lalu, kalian sudah mempelajari jurnal umum yang bisa kalian cocokkan pada tabel di bawah ini. Kemarin adalah contoh yang Ibu berikan adalah Salon Kecantikan Ratih, jurnal umum periodenya Januari 2019. Ini bentuk jurnal umumnya. Silakan jika kalian mencocokkan, jika benar semua berarti kalian sudah paham mengenai jurnal umum. Jika ada kesalahan, silakan diperbaiki lagi. Untuk pagi ini, materi yang akan Ibu berikan adalah posting dari jurnal umum ke buku besar. Ya, jurnal umum telah kalian buat, tinggal kita mempostingnya ke buku besar. Caranya, jika jurnal umum di posisi debit, maka postingnya di posisi debit. Jika jurnal umumnya di posisi kredit, maka postingnya di posisi kredit. Jika saldonya di posisi debit, ketemu debit, maka ditambah. Jika saldonya di posisi debit, ketemu kredit, maka dikurang. Jika saldonya di posisi kredit, ketemu kredit, maka ditambah. Jika saldonya di posisi kredit, ketemu debit, maka dikurang. Contoh yang akan Ibu berikan adalah nama akunnya kas, yaitu mempostingnya bentuk tabelnya, ada tanggal, keterangan, debit, kredit, saldonya juga ada debit, kredit. Di dalam jurnal umum ini ada sekali banyak kas ya di beberapa tanggal. Ibu kasih contoh pagi ini adalah kas. Tanggal 2 Januari. Kas posisinya di debit besarnya 220. Ingat, jika posisinya di debit, maka postingnya juga harus di debit. Kita pindahkan ke debit ya. Di sini setoran tunai karena moda rati itu berasal dari setoran tunai ya. Keterangannya ditulis setoran tunai. Pindahkan posisi debit. Saldonya juga di posisi debit. Tanggal 3, kasnya posisinya debit. Maka pindahkan atau posting ke posisi debit. Saldo debit 220 ketemu dengan debit 50 juta. Saldo debit ketemu debit maka ditambah. Ingat, kalau posisi saldo debit ketemu debit ditambah. 220 ditambah 50 juta. Hasilnya 270 juta. Tanggal 4 ada kas ini. Tapi posisinya di kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Ya, dimana kas ini untuk membayar sewa. Keterangannya tanggal 4 pembayaran sewa. Posisinya tulis di kredit. Debit, saldo debit, ini saldo, posisinya debit 270 ketemu kredit. Debit ketemu kredit yang berlawanan berarti dikurang. 270 kurangi 24 juta, hasilnya 246 juta. Kita cari lagi kas. Kas ada di posisi tanggal 5 Januari. Dia posisinya di kredit 20 juta. Hasil pembelian peralatan dan perlengkapan. Ibu di sini nulisnya tanggal 5 pembelian. Ya, boleh dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan. Di mana posisi kas yang kita lihat karena kita memposting kas. Kasnya posisinya debit, maka kita posisinya kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Ya, saldo debit ketemu kredit berarti dikurang. Ingat, yang berlawanan berarti dikurang. Ya, kurangnya dari saldo dulu. Ingat, dari saldo dulu baru mengurangi kredit. 246 juta kurangi 20 juta, hasilnya 226 juta. Lanjut, kita cari lagi setelah tanggal 5. Tanggal 7 ternyata ada kas lagi. Posisinya di kredit.
Tanggal 7 kita membayar asuransi, pembayaran asuransi. Posisi kredit 6 juta, pindahkan ke kredit. Saldo debit ketemu kredit, ingat dikurang. 226 kurangi 6 juta, 220 juta. Lanjut, ada kas di mana lagi? Tanggal 9. 9 Januari kasnya ada di debit. Maka ini kasnya tanggal 9 ini dari pendapatan jasa. Kita tulis di sini pendapatan jasa. Pindahkan 2 juta di posisi debit. Debit, saldo debit tanggal 7 nih ya. 220 ketemu debit. Maka ditambah. Ingat kalau debit ketemu debit ditambah. Hasilnya 222 juta. Setelah tanggal 9 kita lihat lagi, oh ternyata ada di tanggal 10 kas. Posisi debit 3.500.000. Berarti kita lihat tanggal 10 itu dari pendapatan jasa, kita tulis pendapatan jasa keterangannya. Karena kasnya tanggal 10 posisi debit, maka pindahinnya juga di debit. Saldo debit ketemu debit berarti ditambah 2 juta ditambah 3.500.000, hasilnya 2.225.500. Selanjutnya tanggal 11, oh ada kas lagi dari hasil pembayaran beban-beban ya, berarti tanggal 11 pembayaran beban-beban. Besarnya berapa kasnya? 700.000 di posisi kredit, maka kita pindahkan ke posisi kredit di tanggal 11. 700.000. Saldo debit dikurangi kredit, ketemu kredit berarti dikurang ya. 225.500 dikurangi 700, hasilnya 224.800.000. Lanjut, tanggal 13 ada tidak kas? Ternyata ada tanggal 13. Posisinya kredit ya. Untuk apa? Bayar beban-beban lagi ya, tapi bebannya hanya satu, pembayaran beban ya. Tanggal 13 kita tulis tanggal 13 ya. Tanggal 13 posisinya di kredit berarti 50 ya, 50.000. 224.800.000 kurangi 50.000, 224.750. Lanjut yang berikutnya di tanggal 15 ketemu lagi kas ya, posisi di kredit 3.200.000 ya. Di tanggal 15 untuk pembayaran gaji ya, besarnya adalah 3.200.000, kita kurangi ya. 224.750 kurangi 3.200.000, hasilnya 221.550 ya. Lanjut, cari lagi kas. Oh, kas ada tanggal 17, 4.500.000 ya. Tanggal 17 kita pindahkan dari hasil pendapatan jasa, tulis pendapatan jasa. Di debit posisi kasnya berarti pindahkan ke debit ya. Saldo di posisi debit kurangi ketemu debit maka ditambah. Saldo debit ketemu debit maka ditambah, hasilnya 226.50.000. Tanggal 9, oh ternyata 19 ternyata ada kas besarnya 2.500.000, posisinya debit maka pindahinnya ke debit. Saldo debit ketemu debit maka ditambah, hasilnya 228.550. Lanjut, tanggal 20 ada lagi kas untuk pembayaran beban. Tanggal 20 pembayaran beban besarnya 1.500.000 di posisi kredit, maka debit ketemu kredit dikurang ya, hasilnya sejumlah segini ya. Lanjut, tanggal 22 kas di posisi kredit ya. Tanggal 22 untuk pembelian perlengkapan, berarti di sini pembelian di kredit. Saldo debit ketemu kredit berarti dikurang, hasilnya sekian. Selanjutnya di tanggal 24 Januari ada kas posisinya debit. Kita lihat
dari hasil pendapatan jasa, maka ditulis pendapatan jasa. Posisinya kasnya ada di debit, maka taruh di debit 5 juta. Saldo debit ketemu debit, maka dijumlah hasilnya sekian. Lanjut tanggal 27, adakah kas? Oh ada, posisi kredit. Untuk pengambilan atau prefer kita sebutnya. Di sini tulis prefer. Posisinya kas, lihat yang kas yang dilihat 20 juta. Ya, posisinya kredit. Saldo debit ketemu kredit berarti dikurang, hasilnya sekian. Lanjut tanggal 30, apakah ada kas? Kas ada, ternyata di posisi kredit. Untuk apa? Pembayaran gaji. Di sini tulis pembayaran gaji tanggal 30, posisi kasnya ada di kredit. Saldo debit ketemu kredit maka dikurang, hasilnya sekian. Tanggal 31, oh ada kas dari pendapatan jasa, maka tulis ini pendapatan jasa, kasnya posisi debit 7 juta. Debit ketemu debit dijumlah, hasilnya sekian. Setelah semua kas sudah diposting, langkah yang belum diposting harus kalian posting ya. Di sini Bu kasih tabel moderati ya. Lanjutin moderati, kalian posting ya, seperti contoh yang telah Ibu berikan. Setelah moderati kalian posting modal aci ya, jadi tidak boleh digabung. Kalau memposting kolomnya tidak boleh digabung ya, jadi bikin kolom lagi. Selanjutnya utang bank ya, utang bank berarti kalian juga harus membuat kolom lagi. Dilanjutkan sampai selesai ya, sampai selesai semuanya. Demikian pertemuan di pagi ini. Mudah-mudahan posting yang telah kalian buat bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.